Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang ilmuwan yang meneliti makam Abu Lahab berujung masuk Islam. Di bawah terik matahari Jazirah Arab, sebuah ekspedisi arkeologi tengah berlangsung. Dr. Alexander Smith, seorang ilmuwan arkeologi asal Inggris, berdiri di depan sebuah gundukan tanah yang diyakini sebagai makam Abu Lahab. Ia telah lama tertarik pada tokoh ini setelah membaca manuskrip kuno yang menyebutkan keanehan pada makamnya. Ini bukan sekadar mitos, gumamnya sambil mengamati reruntuhan di sekitarnya. Beberapa orang penduduk setempat yang dipekerjakan sebagai pemandu menatapnya dengan waspada. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Syekh Umar, maju mendekat. "Doktor, saya sarankan Anda tidak melanjutkan penelitian ini," katanya dengan suara bergetar. "Makam itu berbeda dari yang lain." Dr. Alexander tersenyum tipis. "Setiap makam memiliki sejarahnya sendiri. Itu yang membuat saya tertarik." Syekh Umar menghela napas berat. "Jika kau tetap ingin masuk ke dalamnya, jangan salahkan siapapun atas akibatnya." Tanpa menghiraukan peringatan itu, Dr. Alexander dan timnya mulai menggali lebih dalam. Namun, baru beberapa jam berjalan, mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tanah di sekitar makam terasa lebih panas daripada biasanya, seakan menyimpan bara yang masih menyala di dalamnya. Aroma busuk menyengat dari dalam gundukan itu, jauh lebih kuat dibanding makam lain di sekitarnya. Seorang asisten peneliti mundur beberapa langkah. "Ini aneh, biasanya makam kuno tidak memiliki bau seperti ini," katanya dengan wajah pucat. Dr. Alexander mengangguk, mencatat setiap kejanggalan dalam jurnalnya. Namun, semakin mereka menggali, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tak biasa dengan makam Abu Lahab ini. Saat matahari mulai tenggelam, seorang pekerja tiba-tiba berteriak, "Doktor, saya melihat sesuatu bergerak di dalam lubang itu." Semua orang menoleh. Dalam cahaya senja yang memudar, tampak sebuah rongga terbuka di dalam makam, gelap dan mencekam. Udara yang keluar dari dalamnya terasa panas dan berat, seperti hembusan api yang terpendam selama berabad-abad. Dr. Alexander menatap lubang itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Besok pagi, kita akan masuk ke dalamnya." Namun, malam itu, sesuatu terjadi yang membuat seluruh tim terjaga. Malam itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Para anggota tim arkeologi berusaha tidur di dalam tenda mereka, tetapi suasana di sekitar terasa aneh. Angin bertiup pelan, membawa serta aroma busuk yang semakin menusuk hidung. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah makam. Tanah bergetar halus, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seorang pekerja yang berjaga di dekat lokasi penggalian berlari ke arah tenda utama. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. "Doktor, saya mendengar suara dari dalam makam," katanya dengan napas tersengal. Dr. Alexander yang sedang mencatat hasil penelitian langsung bangkit. "Suara apa?" "Pukulan seperti seseorang yang mencoba keluar dari dalam sana," jawabnya dengan suara bergetar. Mendengar itu, beberapa anggota tim lainnya saling berpandangan. Ketegangan mulai terasa. Namun, sebagai seorang ilmuwan, Dr. Alexander menolak untuk percaya pada hal-hal mistis. "Itu mungkin hanya pergerakan tanah," katanya menenangkan. "Kita akan memeriksanya besok pagi." Namun, malam itu mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Beberapa pekerja lokal yang sebelumnya membantu penggalian memilih pergi saat fajar menyingsing, menolak untuk kembali ke makam itu. Ketika tim kembali ke lokasi pagi harinya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tanah di sekitar makam terlihat berubah, seolah ada sesuatu yang telah bergerak dari dalam, meninggalkan jejak yang tidak dapat dijelaskan oleh fenomena alam biasa. Dr. Alexander memasuki lubang yang telah mereka gali dengan hati-hati. Cahaya senter menyorot dinding-dinding makam yang lembab dan dipenuhi ukiran samar yang mulai terkikis oleh waktu. Di tengah ruangan, ada sesuatu yang membuatnya terdiam. Di hadapannya, tampak sisa-sisa kain yang terbakar, serta bekas tulang yang menghitam, seolah terbakar oleh api yang tak pernah padam. Aroma busuk semakin kuat, menusuk hidung. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi selanjutnya.
Salah satu alat sensor mereka yang digunakan untuk mendeteksi suhu menunjukkan sesuatu yang mustahil. Suhu di dalam makam lebih panas dibandingkan suhu permukaan. Seolah ada sumber panas yang terus menyala dari dalam tanah. Dr. Alexander menyentuh salah satu dinding makam dan segera menarik tangannya kembali. Panas, gumamnya. Asisten peneliti di sebelahnya juga terlihat ketakutan. Dokter, ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa makam yang telah berusia ribuan tahun masih terasa panas? Mereka saling berpandangan, kebingungan dan sedikit ketakutan. Tapi Dr. Alexander tetap teguh. Kita harus terus meneliti, katanya. Ada sesuatu di sini yang harus kita ungkap. Namun, mereka tidak tahu bahwa malam berikutnya akan membawa sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Malam itu, langit Jazirah Arab tampak kelam. Angin berembus membawa aroma pasir dan debu, tetapi di sekitar makam Abu Lahab, udara terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Dr. Alexander duduk di dalam tendanya, menatap catatan yang telah ia kumpulkan selama 2 hari terakhir. Semua bukti mengarah pada satu hal, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah di dalam makam ini. Sementara itu, beberapa anggota timnya mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Seorang asisten peneliti, Robert, mendekat dengan wajah pucat. Dokter, beberapa orang mengalami mimpi buruk tadi malam, katanya. Dr. Alexander mengernyit. Mimpi buruk seperti apa? Robert menelan ludah sebelum menjawab. Mereka melihat seorang pria dengan wajah hangus, tubuhnya dipenuhi luka bakar, dan matanya penuh penderitaan. Pria itu berusaha berbicara, tetapi suaranya terdengar seperti rintihan dari dalam api. Dr. Alexander menatapnya lekat-lekat. Dan kau juga mengalami mimpi yang sama? Robert mengangguk perlahan. Bukan hanya saya, hampir semua yang tinggal di sekitar makam ini mengalami mimpi yang serupa. Sebelum Dr. Alexander sempat merespons, terdengar suara teriakan dari luar tenda. Mereka segera berlari keluar dan melihat salah satu pekerja lokal, seorang pria muda bernama Yasin, berjongkok di dekat makam dengan wajah ketakutan. Apa yang terjadi? Tanya Dr. Alexander. Jari Yasin gemetar saat menunjuk ke dalam lubang makam. Saya melihat sesuatu di dalam sana. Ada mata yang menatap saya dari dalam kegelapan. Dr. Alexander segera mengambil senter dan menyorotkan cahaya ke dalam lubang. Tidak ada apa-apa di sana selain reruntuhan batu dan debu. Namun, perasaan mencekam semakin kuat. Kita perlu menghentikan penelitian ini, dokter, bisik salah satu pekerja lokal. Tempat ini dikutuk. Bahkan tanah pun menolak menerima jasad Abu Lahab. Dr. Alexander menghela napas panjang. Ia tidak percaya pada kutukan atau mitos, tetapi semua yang terjadi selama beberapa hari terakhir membuatnya mulai mempertanyakan segalanya. Malam itu, ia mencoba tidur. Namun, tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia berdiri di dalam makam yang gelap dan pengap. Di hadapannya, sosok pria dengan wajah penuh luka bakar menatapnya dengan tatapan menyala. Kau mencari kebenaran. Suara itu terdengar parau, seperti berasal dari dalam bara api. Dr. Alexander terbangun dengan tubuh berkeringat. Nafasnya tersengal, dan hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia alami. Apakah itu hanya mimpi, atau sesuatu yang lebih dari sekadar ilusi? Namun, satu hal yang pasti, esok pagi, ia akan mencari jawaban lebih jauh. Pagi menjelang dengan langit yang masih kelabu. Angin bertiup lembut, membawa hawa dingin yang tidak biasa untuk kawasan tandus ini. Dr. Alexander bangun lebih awal. Pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan mimpi semalam. Ia tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi. Setelah menyiapkan peralatan, ia dan beberapa anggota tim kembali memasuki makam. Kali ini, mereka memutuskan untuk membawa sensor tambahan guna mengukur tingkat suhu dan kelembaban di dalamnya. Saat memasuki lorong makam, perasaan aneh kembali menyelimuti mereka. Bau busuk semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang membusuk selama berabad-abad. Dinding-dinding makam tampak hitam pekat, seperti terbakar api yang terus menyala tanpa pernah padam. Ini bukan lapisan jelaga biasa,
gumam Robert sambil mengusap salah satu dinding dengan sarung tangannya. Batu ini benar-benar hangus, tapi kenapa hanya di makam ini? Dokter Alexander tidak menjawab. Ia melangkah lebih dalam, menemukan sebuah ruang kecil di ujung lorong. Di tengah ruangan itu, ada sesuatu yang membuatnya terpaku. Sebuah batu nisan yang nyaris terkubur separuh di dalam tanah, bertuliskan aksara Arab kuno. Dengan bantuan salah satu penerjemah, mereka mencoba membaca tulisan itu. Di sini bersemayam Abu Lahab, yang telah ditetapkan baginya api yang menyala-nyala. Dokter Alexander terdiam. Tulisan ini sesuai dengan salah satu ayat dalam Al-Quran yang pernah ia baca sekilas saat mempelajari sejarah Abu Lahab. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu sensor suhu yang mereka bawa tiba-tiba berbunyi keras. Ketika Robert memeriksa layarnya, wajahnya langsung memucat. Dokter, suhu di titik ini mencapai lebih dari 100 derajat Celcius, katanya dengan suara gemetar. Dokter Alexander mengernyit. Itu tidak mungkin. Tidak ada sumber panas di sini. Robert menunjukkan layarnya. Lihat sendiri. Tidak ada fenomena geotermal atau aktivitas vulkanik di area ini. Tapi di bawah makam ini, suhunya seperti tungku api yang tidak pernah padam. Ketegangan semakin terasa. Beberapa pekerja lokal mundur dengan wajah penuh ketakutan. Sudah cukup, dokter, kata Syekh Umar yang sejak tadi dia memperhatikan. Saya sudah memperingatkan Anda sebelumnya. Ini bukan makam biasa. Dokter Alexander masih ingin menyangkal. Tapi semakin ia melihat fakta di hadapannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penelitian arkeologi. Ia mengambil jurnalnya dan mencatat semua temuan itu, tetapi tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai meragukan pandangan ilmiahnya sendiri. Malam itu, ia duduk sendirian di dalam tendanya, membuka laptopnya, dan mulai mencari lebih dalam tentang sejarah Abu Lahab dalam Islam. Ia membaca ayat-ayat yang menyebutkan tentang dirinya, terutama surah Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya ia akan binasa. Tidaklah berguna baginya harta benda dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dokter Alexander menutup laptopnya perlahan. Hatanya bergetar. Semua yang ia temukan di makam itu seolah menjadi bukti nyata dari ayat ini. Namun, masih ada satu pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Jika semua ini benar, maka apa artinya bagi dirinya? Ia tidak tahu bahwa jawabannya akan datang malam itu juga. Malam itu, Dokter Alexander tidak bisa tidur. Semua bukti yang ia temukan di makam Abu Lahab membuat pikirannya terus berputar. Sebagai ilmuwan, ia selalu percaya bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan dengan logika dan sains. Namun, kali ini, ia merasa menghadapi sesuatu yang jauh di luar pemahamannya. Di dalam tenda yang sunyi, ia duduk termenung sambil menatap langit malam. Anggota tim lainnya sudah tertidur, tetapi ia merasa ada sesuatu yang tidak membiarkannya beristirahat. Tanpa sadar, matanya mulai terpejam. Dan saat itu, ia kembali mengalami mimpi yang tidak biasa. Ia berada di tempat yang asing, gelap dan panas. Di sekelilingnya, api berkobar tanpa henti, menerangi sosok-sosok yang merintih dalam kesakitan. Di tengah kobaran api itu, berdiri seseorang dengan tubuh hangus, wajahnya penuh luka dan matanya menyala dengan kebencian yang dalam. Kau tidak seharusnya ada di sini. Suara itu terdengar parau, seakan berasal dari tenggorokan yang terbakar. Dokter Alexander merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak bisa bergerak. Siapa kau? Tanyanya dengan suara serak. Sosok itu tersenyum pahit. Aku yang kau cari. Aku adalah bukti dari apa yang kau ragukan. Dokter Alexander menelan ludah. Ia tahu siapa sosok itu. Namun sebelum ia bisa berbicara lagi, suasana di sekitarnya berubah. Api menghilang, dan ia mendapati dirinya berdiri di tempat yang berbeda. Kini, ia berada di sebuah padang pasir yang luas. Langitnya cerah, dan angin bertiup sejuk. Di hadapannya, berdiri seorang lelaki berjubah putih. Wajahnya dipenuhi ketenangan. Kau mencari kebenaran. Suara lelaki itu lembut namun penuh wibawa.
dan kebenaran telah mendatangimu. Dokter Alexander menatapnya, merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang harus aku lakukan? Lelaki itu tersenyum. Bacalah dan kau akan menemukan jawabannya. Sejurus kemudian, Dokter Alexander terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah perasaan yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Tanpa berpikir panjang, ia meraih laptopnya dan mulai mencari lebih dalam tentang Islam. Ia membaca terjemahan Al-Quran, mempelajari maknanya, dan setiap ayat yang ia temukan terasa seolah menjawab semua pertanyaannya. Pikirannya yang selama ini dipenuhi dengan keraguan perlahan mulai terbuka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ilmu pengetahuan. Namun, ia masih belum siap mengakui apa yang ada di dalam hatinya. Esok pagi, ia berencana menemui seseorang yang mungkin bisa menjawab semua pertanyaannya. Pagi itu, sinar matahari menyapu padang pasir dengan kehangatan yang berbeda. Dokter Alexander merasakan sesuatu dalam hatinya, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Mimpi semalam masih terukir jelas dalam pikirannya, dan kini ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindar dari pertanyaan yang telah lama ia abaikan. Apakah Islam adalah kebenaran yang selama ini ia cari? Ia melangkah menuju tenda Syekh Umar, pria tua yang sejak awal memperingatkannya tentang makam Abu Lahab. Saat tiba, Syekh Umar sedang duduk di atas sajadah, membaca kitab dengan tenang. "Doktor, kau tampak gelisah," kata Syekh Umar begitu melihatnya. Dokter Alexander menghela napas panjang. "Saya perlu bicara dengan Anda." Syekh Umar mengangguk dan mempersilakannya duduk. "Apa yang mengganggu pikiranmu, anak muda?" Dokter Alexander menatap lelaki tua itu dengan penuh kebimbangan. "Saya seorang ilmuwan. Selama ini, saya percaya bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan dengan logika dan penelitian. Tapi apa yang saya temukan di makam itu, mimpi-mimpi yang saya alami, semua ini tidak masuk akal." Syekh Umar tersenyum lembut. "Tidak semua kebenaran bisa diungkap dengan ilmu pengetahuan, Doktor. Kadang, hati lebih dulu memahami sesuatu sebelum akal bisa menerimanya." Dokter Alexander mengangguk pelan. Ia teringat bagaimana ia berulang kali mencoba mencari jawaban ilmiah atas keanehan makam Abu Lahab. Tetapi semakin dalam ia menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apa benar Al-Quran telah menyebutkan tentang Abu Lahab jauh sebelum semua ini ditemukan? Tanyanya akhirnya. Syekh Umar mengangguk. Surah Al-Lahab turun lebih dari 1000 tahun yang lalu, mengabarkan bahwa Abu Lahab akan binasa dan disiksa dalam api yang menyala-nyala. Dan kini, ilmuwan sepertimu datang dan menemukan makamnya dalam keadaan yang sesuai dengan apa yang telah tertulis. Apakah itu kebetulan? Dokter Alexander terdiam. "Tidak, ini bukan kebetulan." Syekh Umar melanjutkan. "Kebenaran sudah ada di hadapanmu, Doktor. Pertanyaannya, apakah kau siap menerimanya?" Jantung Dokter Alexander berdegup kencang. Ia telah menghabiskan hidupnya mencari jawaban, dan kini jawaban itu ada di hadapannya. Bukan dalam bentuk teori ilmiah, tetapi dalam bentuk keyakinan yang lebih dalam dari sekadar penelitian. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia bertanya, "Jika saya ingin memahami Islam lebih jauh, dari mana saya harus mulai?" Syekh Umar tersenyum. "Mulailah dengan syahadat. Dengan itu, kau mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Dokter Alexander menelan ludah. Kata-kata itu terasa begitu besar, tetapi juga begitu benar. Ia menatap Syekh Umar, lalu menghela napas panjang. "Ajarkan saya," katanya dengan suara mantap. Di bawah langit jazirah Arab yang luas, Dokter Alexander mengucapkan kalimat syahadat dengan hati yang bergetar. Saat itu juga, ia merasa sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya akhirnya ditemukan. Ia tidak lagi sekadar ilmuwan yang mencari jawaban. Kini, ia adalah seorang hamba yang telah menemukan kebenaran.